Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai acara Laskar Doa pada Sabat ini. Jadi mungkin sepanjang acara ini mungkin ada kelebihan-kelebihan waktu, tapi mengapa? Karena ini adalah hari Sabat. Agar demikian kita dapat menikmati sepanjang acara Laskar Doa pada Sabat ini. Hari ini kita akan dilayani oleh saya sebagai MC Arnold Khairupan. Nanti doa buka akan dibawakan oleh Saudari Winnie Palandi. Kemudian ada lagu pujian dari host. Dan seharusnya kesaksian akan dilayani oleh Elmiara Sianipar. Tapi mungkin kita akan tukar. Kita akan tukar dengan firman Allah terlebih dahulu oleh Saudara Palmel Sagala. Kemudian ada lagu pujian sebelum doa ACST, dan doa ACST akan dilakukan untuk pujian Saudara Reynold Malingkas, untuk pengakuan Saudara Ferry Rentama, untuk permohonan Saudari Nurliati Napitupulu, dan untuk syukur Saudara Joni Pandang Solang. Oleh karena itu, marilah kita mulai akan acara Laskar Doa hari terakhir Angkatan 80 ini dengan doa buka oleh Saudari Winnie Palandi. Selamat Sabat semua, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami, Bapa yang sangat pengasih dan penyayang, Bapa yang sangat mulia, pada hari Sabat yang suci ini Tuhan, kami bersukacita dapat bersama-sama teman-teman kami untuk berkumpul bersama untuk berdoa dan memuji Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, berikan hikmat kepada seluruh partisipan dan juga yang hadir Tuhan. Biarlah pelayanan dan permohonan doa kami berkenan kepada Tuhan, dan kiranya kami mendapatkan berkat-berkat rohani, serta biarlah ini juga dapat memuliakan nama Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, tolong ampuni kami akan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih, Winnie. Kita akan dengarkan sebuah lagu pujian, dan sesudahnya firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudara Palmer Sagala. When we all get together. Silakan host.
Terima kasih lagu yang dibawakan angkatan 80. Bagaimana Elmiara sudah ada? Kalaupun Elmiara belum ada, kita lanjut saja. Sudah ada, Bang. Oh, sudah ada. Baik, Kak terima Elmiara kasih. Huta Barat ya. Ya. Silakan Elmi untuk kesaksiannya. Elmiara tolong diganti PLD, tambahin di depan nama, rename. Sudah saya ganti, Kak. Oh, terima Silakan kasih. Kak Elmiara langsung bicara. Terima kasih. Diklik unmute-nya, Kak. Halo, Yap. Oke. halo, selamat sahabat pagi, Bapak Ibu sekalian. Sahabat Elmi. Selamat pagi Indonesia, selamat sore buat teman-teman yang ada di Amerika. Sorry, saya buru-buru, saya baru pulang kerja. Saya pikir saya salah hitung, jadi saya sudah bicara dengan Bapak Roy Mamora. Saya kira hari ini hari Sabat, tapi akhirnya direktur saya kasih izin saya pulang lebih cepat, jadi saya bisa bergabung untuk pelayanan ini. Saya ada satu kesaksian yang waktu itu saya begitu down sekali, tapi ada satu ayat Alkitab yang akan saya share kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu ketika itu kami tinggal di Montclair Apartment. Kami tinggal di seberang dari rumah sakit di mana saya bekerja, yaitu Doctor Hospital di kota kecil di Montclair. Di situ saya bekerja sebagai clerk di Health Information Management atau Medical Record. Saya sebagai clerk di situ, kerjaannya yang ngurusin dokter yang suka ada defisiensi record, lalu saya mesti urus transcription-nya, lalu assembly, ya berhubungan dengan record dari dokter yang delay. Kemudian kira-kira 6 bulan lebih, lalu saya di situ kerja full time ya, Monday to Friday. Lalu setelah 6 bulan lebih, saya memutuskan untuk ambil sekolah part-time. Monday to Thursday 4 jam sehari. Di samping saya kerja full-time, karena saya ingin supaya lebih baik lagi, begitu ya. Kemudian saya mendaftar di satu sekolah, namanya Hope of St. James Medical Coding School di West Covina di situ. Kita ada 12 orang, satu angkatan. 11 orang itu mereka punya background LVN, RN, atau farmasis. Sementara saya tidak punya background. Saya di UNAI ambil sekolah 3 tahun 1 semester, yaitu Secretarial Science, BA Secretarial Science. Waktu itu Mrs. Olarte jadi kita punya kepala jurusan. Jadi saya memang benar tidak punya background. Lalu, pada waktu hari pertama sekolah kita diadakan student assessment. Lebih kurang 2 jam ya. Dan pasti saya fail. Skor saya 3/50. 3/50. Saya memang sedih, tapi apa mau saya kata? Memang saya tidak ada background, saya tidak mengerti itu terminologi seperti acute respiratory failure, atau pneumonia, UTI, Alzheimer dementia, Parkinson, atau itu laparoscopy, cholecystectomy, atau itu hip replacement. Saya tidak tahu sama sekali. Lalu saya cuma terdiam dan saya terdiam. Tapi ada satu ayat Alkitab yang tetap saya pegang. Saya ingat ketika kami masih kecil dan waktu saya dari SMA saya di Medan ya, dari Jalan Air Bersih mau berangkat kuliah ke Bandung.
orang tua saya kasih firman Tuhan yang tetap saya pegang sampai sekarang. Sekarang kita sudah umur 60-an tahun. Ayatnya yaitu, semoga ayat ini boleh juga menguatkan iman kita masing-masing. Itu terdapat di Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ayat 24, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Lalu kemudian instruktur kami, Dr. Manny Santiago, dia seorang Filipin American. Dia yang punya itu sekolah ya. Lalu saya hanya terdiam, suami saya di samping saya hanya diam. So what should I do? Tapi saya juga sudah tahu bahwa memang saya tidak punya background. Dan lalu ini Dr. Santiago berkata, saya ada beberapa teman dokter Advent di Philippines. Mereka itu orang yang setia saya lihat. Lalu Dr. Santiago berkata, meskipun saya beragama Katolik, tapi ini teman-teman dokter saya ini orang Advent ini begitu setia. Setia akan perpuluhan, setia akan persembahan. Bahkan makanan mereka juga saya tahu, mereka tidak merokok dan mereka suka berdoa. Jadi, oleh sebab teman dari Dr. Santiago begitu, dan dia mengharapkan saya, kamu juga harus bisa. Jadi kamu harus berdoa dan bekerja. Pendek cerita, 3 bulan kemudian kami diuji, yang 12 orang ini ya, diuji. Tapi saya rasanya, aduh benar capek ya, saya kerja full time, and then saya sekolah 4 jam sehari, Monday to Thursday, hari Sabat ke gereja, Friday night latihan choir di Loma Linda University Church, because kita tadi di Loma Linda University 17 tahun kita anggota sidang situ, and then Sunday definitely saya hanya bikin homework, medical terminology saya harus bisa dalam 4 minggu, saya harus bisa patologi, saya harus bisa farmakologi dan lain sebagainya. Oke, saya tidak mau lanjutkan itu karena ini timingnya cuma 5-7 menit. Kemudian, setelah kelas kita berjalan 1 bulan, ada seorang murid masuk yang masih diterima. Dia diterima karena dia ada background RN, bernama Mrs. Grace Wu. Lalu ini Dr. Santiago perkenalkan itu murid ke saya, tetapi yang lain dia tidak kenalkan, saya tidak tahu. Ternyata ini Ibu Grace Wu ini, istri dari yang punya rumah sakit di mana saya bekerja di Montclair Doctor Hospital. Dan diperkenalkan bahwa dia adalah istri dari Dr. Jonathan Wu, seorang berkebangsaan Taiwan American, tapi mereka sudah pindah ke Amerika sudah 50-60 tahun. Oke. Dan dia bukan cuma punya 1 rumah sakit yang saya bekerja di Montclair itu, mereka ada rumah sakit yang lain lagi. Mereka punya 7 rumah sakit di sekitar Southern California. Oke, saya persingkat lagi, ini kesaksian saya. Setelah 1 tahun saya sekolah part-time dan bekerja, janji Tuhan itu terbukti. Saya pass the board exam for the first time, juga Mrs. Grace Wu, yang dia punya pengalaman RN. Dan ini bukan karena kemampuan saya, sama sekali. Tidak ada sama sekali. Sebab Tuhan mengasihi saya. Karena saya selalu berharap, oleh sebab Kolose 3:23 yang tetap mengingat di pikiran saya dari orang tua saya. Orang tua saya seorang pengerja dan kedua orang tua saya sudah rest in peace. Tapi masih saya ingat. Pendek cerita, ini Mrs. Wu sebelum saya ikut board exam, dia sudah
bicara ke saya bahwa jika saya mendapatkan kredensial ini, yaitu saya bekerja sebagai medical coder, juga dia, Mrs. Wu ini, dan saya dipanggil dari Montclair Hospital, saya dipanggil ke Alhambra Hospital, masih same group, same umbrella, masih satu ini ya, satu grup rumah sakit. Tetapi sebelum memulai saya minta izin 1 bulan saya vacation ke Jakarta, menemui orang tua saya dan family. Kembali setelah 4 minggu di Indonesia, saya kembali, surprise saudara-saudara, di rumah sakit itu ada 2 tamatan Unai yang saya kira saudara-saudara tahu, masih kenal, yaitu saya panggil KAB ya, namanya Albert Worundeng. Saya panggil KAB, istrinya itu my best friend, Vivi Mangwal. Kita dulu sahabat sekali waktu kita di Medan ya, di Jalan Air Bersih. Jadi di situ Albert Worundeng sebagai supervisor di business office, dan bosnya dia, yaitu saudara-saudara pasti kenal ya, dia seorang yang generous, yaitu saudara Harry Korompis, dia sebagai Director of Business Office and Admitting. Jadi Tuhan tidak akan meninggalkan kita meskipun kita tidak ada background, zero, tapi kalau kita pasrah datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kita. Tuhan itu hidup, nyata. Jadi saya sangat bersyukur. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan diberi kesempatan boleh hidup, agar hidup kita ini boleh berguna, membawa sesama manusia datang menyembah kepada Tuhan, bukan kepada ilah lain. Inilah sedikit dari saya punya kesaksian, ada banyak kesaksian, tapi saya kira inilah yang paling saya, waktu itu kita masih baru datang ke Amerika, dan banyak hal kemungkinan apa yang saya harus lakukan, dan puji Tuhan saya masih tetap di rumah sakit yang sama, dan dari sekolah Hope of St. James Medical Coding School, dan saya sambung ke East LA Community College, dan oleh karena kebaikan Tuhan juga saya menyelesaikan as a registered health information technology. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga berguna bagi kita semua, membuat iman kita lebih teguh di dalam kehidupan kita. Amin. 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 Terima kasih Saudari Elmiara Kembali kasih. atas kesaksian yang telah diberikan. Itu suaminya di belakang juga muncul. Terima kasih. Oh, hey, temannya Harry udah pensiun. Oke, terima kasih. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita mendengarkan lagu tema Angkat Nafiri yang akan dibawakan oleh host. Silakan host. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, Yesus kan datang. Angkat nafiri dan bunyikanlah, angkat nafiri dan bunyikanlah. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuntun hamba Tuhan untuk boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu.
Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat sahabat. Shalom. Sahabat. Sahabat pagi. Wow, luar biasa. Saya sangat kagum ya dengan alumni UNAI. UNAI, dosen-dosen UNAI, teman-teman seangkatan khususnya. Teman-temanku UNAI, ini luar biasa. Dan saya sangat terberkati dengan ibadah doa subuh ini. Terima kasih MC, Saudara Arnold. Terima kasih juga buat peserta partisipan khususnya pada hari ini. Ya, saya akan membawakan sedikit saja firman oleh karena waktu, dan tentu saja firman ini sesuatu yang sudah sangat biasa kita dengarkan. Saya share screen dulu ya. Apa itu? Yaitu tentang kasih. Kenapa? Karena kita sudah menerima kasih Tuhan itu, dan juga kita sudah juga merasakan kasih Tuhan itu. Kita hanya barangkali perlu untuk men-share tentang siapa Dia yang memberikan kasih itu kepada kita, yaitu Yesus. Yesus Kristus adalah teladan kasih kita. Masing-masing kita sudah merasakan itu. Dan saatnya kita untuk membagikan kasih Yesus itu. Amin. Amin. Tolong Amin. beritahu saya kalau tidak terdengar suara ya. Baik, saya akan ringkas saja. Saya akan lompat-lompat ke slide ini bila mana hanya lompat saja karena waktu. Ya. Masih boleh panjang-panjang, Palmer. Oh boleh, makasih. Oke. Ya, fleksibel Bang, hari Sabat. Oke, thank you. Jadi perintah mengasihi itu kita sudah sangat terbiasa mendengar ini ya. Ketika ahli Taurat ya menyebutkan Yesus guru, itu artinya memang dia adalah Rob kalau bahasa sana ya. Dia adalah maha guru, dia adalah profesor Yesus. Dan kepadanya dan daripadanya banyak orang belajar, tentu saja. Kenapa? Karena Yesus memang pantas untuk itu dan dia adalah teladan kita. Amin. Dia adalah teladan kita dalam mengaplikasikan kasih itu. Dia menjawab, ya kasih. Ya pertanyaannya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum ini. Dia menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hal yang biasa kita dengarkan tentu saja. Tetapi bila mana kita maknai ini tidak lepas dari tanggung jawab kita juga untuk melakukan dan membagikannya. Inilah konten dari 10 hukum itu. Kasih. Kasih kepada Allah, hukum pertama sampai ke-4. Kasih kepada sesama manusia. Pertanyaannya, apakah saya sudah mengidentifikasi masing-masing hukum ini untuk saya terapkan? Mudah-mudahan untuk saya bagikan, ini yang paling utama. Untuk saya sharing, bagaimana orang lain juga bisa memahami ini. Tentang kasih, semua kita sudah pahami, sudah mengerti. Ayat ini hanya mengulang saja, merefresh. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, dan seterusnya. Tidak pemarah juga, terutama ya. Penekanannya adalah, apakah saya boleh memancarkan kasih ini, kasih Yesus ini dalam diri saya kepada orang lain, sehingga orang lain boleh datang kepada Yesus melalui apa yang sudah kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dia adalah role model ya, teladan kasih. Saya underline di sini beberapa poin yang mungkin kita baca saja karena waktu. Dia mengasihi, dia peduli, dia melakukan mujizat untuk manusia, demi manusia, bukan demi namanya. Demi kemuliaan Allah tentu saja. Dia prihatin, dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati. Dia mengampuni, melayani kebutuhan manusia dan lain sebagainya. Apalagi begitu. Bagaimana tidak rindunya kita untuk menyampaikan tentang Yesus ini kepada siapapun sebenarnya.
kepada keluarga kita, orang yang ada di rumah kita, dan kepada orang lain. Khususnya spesifik kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kita tahu siapa mereka, mayoritas. Nah, saya ingin agar kita menyadari keberadaan kita. Our eksistensi itu adalah juga untuk mengenalkan Yesus. Siapa dia? Kita bisa lihat, kita juga bisa tunjukkan, nyatakan kepada mereka. He cared, dia peduli. Dia peduli, dia menaruh perhatian, kebutuhan kita, dia penuhi. Dia menyembuhkan, dia memberi makan, dia melayani, bahkan merendahkan dirinya. Jauh lebih rendah daripada malaikat, bahkan murid-muridnya. Dia layani, dia cuci kakinya. Kita mungkin melakukan ini setiap kuartal, tetapi dalam kenyataannya, apakah kita juga bisa melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Dia mendoakan dan dia mengajari kita berdoa, ampunilah kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang lain, orang yang bersalah kepada kami. Terutama adalah kita mengampuni dulu, supaya kita diampuni. Dia menyelamatkan kita. Dia berkorban untuk itu. Luar biasa teladan kasih kita ini, Yesus ya. Yang layak kita harus apa? Sharing. Nah, kita sebagai pengikut Kristus wajiblah meneladani ini, memelihara hubungan kasih kita dengan Allah dan sama manusia. Dan tentu saja, ya, di samping kita juga harus menuruti, membagikannya, menunjukkan, mengenalkan Yesus itu. Nah, dalam kehidupan kita, kita tentu saja harus punya behavior, Christ-like behavior. Ya, ini harus menjadi tabiat kita. Ini harus menjadi tabiat Kristen, pengikut Kristus. Ya. Kemudian sekali lagi dikejar waktu, saya tidak lama-lama, godliness ya, godlikeness. Nah, ini lagi. Karena kita memang diciptakan untuk dapat menunjukkan gambar anaknya, gambar Yesus kepada semua orang. Dan kita memang harus sempurna nantinya. Tujuan kita ke sana. Kita belum sempurna di dunia ini. Masih banyak pelanggaran. Saya sendiri masih banyak kekurangan saya. Tapi kita harus stay konsisten menuju kepada kesempurnaan itu. Itulah yang dimintakan. Saya ingat ya, ini Dr. Kuntaraf ya, maaf saya sebut nama Anda lagi. Anda itu teladan dalam hal untuk bisa menghidupkan ini. Ini saya dapat setelah belajar dari Sir Kuntaraf ya. Dan saya selalu ingat ini, Sir Kuntaraf ya, higher than the highest human thought can reach ya. God's ideal for his children. Godliness, godlikeness is the goal to be reached. Walaupun saya tidak sempurna menerapkan ini, Sir, tetapi saya ingat dan saya hafalkan di depan Sir, pernah ya. Kenapa? Karena ini adalah memang pedoman kehidupan dalam bekerja, apalagi terutama dalam bekerja. Ya, kenapa? Kalau kita tidak stands for the right, though the heavens fall, maka kita akan menjadi apa? Ya, memikirkan hal-hal yang sifatnya mementingkan keinginan kita, jadi kaya dan lain sebagainya. Saya memang sangat menghargai apa yang saya dapatkan dari UNAI ini, saya coba terapkan. Sedikit saja pengalaman hidup saya, ya, hanya sedikit, dan saya hanya membacakan headline-nya saja. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan saya dan kita semuanya. Pada waktu saya memilih kerja tamat dari UNAI, saya punya kebutuhan untuk membantu adik-adik saya. Salah satunya ada di sini, Dr. Rudolf Sagala ya. Dia harus kuliah, ambil tingkat 3-nya di UNAI setelah dari SLA. Pada saat saya tamat melamar pekerjaan, saya dites, diterima di satu bank internasional lah ya, Chase Manhattan saya sebutkan ya, di Merdeka Barat. Pada waktu saya tanya, apakah bisa libur Sabat? Sabtu maksudnya. Oh, tidak bisa. Oh, begitu ya. Padahal saya sudah diterima, cuma tidak bisa. Saya tolak, saya tinggalkan. Sorry to say kalau begitu, apa boleh buat, saya tidak jadi. Itu bank internasional, saya tinggalkan. 2 hari kemudian, panggilan dari kedutaan Amerika datang. Anda bisa bekerja jadi cost analyst tanpa testing. Terima kasih. Ini jawaban doa juga. Tetapi hari yang sama ada panggilan untuk ikut tes di UNAI. Caltex mencari auditors. Ya udah,
saya ikutin aja. Di sini ada teman-teman saya juga, termasuk Jarudin, ya di sini saya sebutkan nama Anda. Kami tes, ada 20-an orang yang 50% atau sekitar 12 orang lulus. Ini hebatnya UNAI. UNAI salah satu universitas yang waktu itu didatangi oleh Caltex yang lulus separuh, 50% lulus tes. Lulus tes ya, puji Tuhan. Tetapi interview, kemudian reduce menjadi hanya 4 yang diterima. Nah, jawaban Tuhan adalah saya diterima pertama. Jadi gitu ya teman-teman. Lili di sini ada. Dengan juga kita diterima masuk di sana. Jadi pegawai di sana. Saya bekerja 32 tahun. Ada banyak pengalaman selama ini, bahkan pengalaman untuk terpancing keluar dari Caltex pun ada dengan gaji yang lebih tinggi, tetapi saya udahlah konsisten dengan itu. 32 tahun. Nah, 4 tahun saya memegang dana pensiun di sana. 5.000 miliar, 5 triliun. Itu tidak sedikit cash, uang. Saya bilang cash karena bukan dalam bentuk bangunan ya. Uang. Godaan luar biasa. Dipercaya untuk menghandle itu tidak gampang. Saya bilang, saya tidak punya pengalaman. Pak, ini bos tertingginya, Chevron waktu itu. Saya tidak punya pengalaman, bagaimana saya bisa menghandle itu. Kamu handle saja. Kamu manage, saya tahu, saya percaya. Itu yang dia sampaikan. Oke, saya pegang kepercayaannya itu. Dengan banyaknya godaan, akhirnya dana tersebut bisa kita kelola dengan baik, ya, karena memang bantuan Tuhan. Ini hanya pertolongan Tuhan saja. Ada 2 kali di mana dana itu tidak diakui oleh pihak bank, pernah ada. Kemudian dengan doa, dana itu kembali. Berapa belas miliar. Demikian juga pajak kelebihan bayar. Kita ambil. Dan tahun 2008 semua orang tahu itu ada krisis. Dana kita positive return. Ya. Kemudian 2 tahun terakhir surplus. Lili tahu ini, karena setelah saya, Lili. 2 tahun terakhir surplus. Chevron sangat bersyukur oleh karena dana kita bisa surplus, tidak perlu lagi perusahaan memberikan yuran. Ini hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Itu yang saya alami. Terima kasih kepada para dosen yang telah mengajari saya untuk bisa berserah kepada Tuhan dalam hal pekerjaan. Dan satu hal yang luar biasa juga, ini Lili kenal ini, saya sebut namamu Lili ya. Ada seorang staf saya di dana pensiun, itu udah 6 tahun tidak punya anak. Saya tanya, Ning, kamu mau nggak saya doain? Mau Pak, katanya. Oke, saya berdoa. 4 bulan kemudian dia bilang, Pak, saya sudah hamil. Puji Tuhan. Saya tidak tahu apakah ini exactly doa itu, hasil doa itu, tapi saya yakin Tuhan menjawab doa. Ada banyak sebenarnya yang belum sempat saya bisa sharing, tetapi ini adalah jawaban doa. Inilah doa subuh itu luar biasa. Kita sangat terberkati ya, dan kita praktekkan. Terakhir saya mengalami sakit 2 kali kena COVID, sembuh juga gitu ya. Pelayanan AMR inilah yang terakhir saya pegang setelah pensiun ini ya, saya ikutin. Saya karena ingin membagikan tentang Yesus kepada semua orang, sebenarnya sebisanya, terutama yang belum mengenal. Kita mengerti maksud saya ya, yang belum pernah mengenal. Maka pada waktu saya diikutkan, ada 3 orang awam waktu itu, saya, Lai Ucok, dan Pak Niko, diikutkan oleh Dr. Sony Sipayung untuk mengikuti coach training di Bali 10 hari. Yang hadir di situ officers 1 SSD. Nah, saya bersyukur oleh karena dipercaya untuk itu, udah saya lakukan saja, saya ikutin saja, ya. Dan akhirnya saya coba bisa membantu. Saya hanya membantu untuk bisa membuat pelatihan kepada anggota-anggota jemaat supaya juga bisa men-sharing Jesus to those ya yang ya, saudara sepupu kita terutama ya. Nah, pribadi saya ya puji Tuhan banyak, ada beberapa lah ya, 15 mungkin ya, sejak belajar itu setelah pensiun untuk orang menerima Yesus, dan 8 diantaranya kaum sepupu. Teladan Yesus dalam menginjil juga adalah teladan yang luar biasa. Dia datang mendekat ya, dia menyapa, dia bersimpati melayani, dia menciptakan keingintahuan, curiosity.
Saya selalu usahakan membuat mereka curious about who, about Jesus, about the truth. Akhirnya mereka menyelidiki dan kita doakan. Kalau Yesus mengatakan ikutlah aku, kita menawarkan bagaimana menurut pendapat. Jadi come close contact, compassionate care, supaya bisa diingat aja, curiosity and then change. Mengikut Yesus adalah mengasihi Allah dan sesama manusia. Love one another. Itu adalah respon kita terhadap keselamatan yang diberikan. We love, we care, we share Jesus, seeking the lost ones. Ya, mari kita kabarkan kasih Yesus, beritakan firman. Kita adalah terang dunia. Dan untuk itu, saya coba klik ini, ada sebuah lagu, mudah-mudahan bisa, kalau tidak bisa tolong, Tri. Ya, terima kasih. Ya. Suaranya tidak keluar. Suaranya belum keluar, Bang. Belum keluar ya? Suaranya ya. Kayak suaranya ada di sini sih. Tahu dari sana, Tri? Ya, saya bantu share ya, Bang. Ya, Mark bantu share. Silakan. Rahmat Bapa Sudah ya? bercahaya dari menara Tuhan, tapi pekerjaan kita menerangi labuhan. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Malam dosa sudah tiba, ombak pun bergemuruh, mata rindukan cahaya dari labuhan itu. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Lampu selalu nyalakan bagi yang hanyut lelah, yang mau cari pelabuhan dalam malam yang gelap. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Baik, terima kasih Saudara Palmer. Luar biasa. Biarlah tetap semangat untuk melayani sebagaimana yang Saudara katakan,
apa yang telah ditunjukkan oleh dosen kita, Pendeta Kuntara. Biarlah angkatan 80 terus melayani di dalam kehidupan kita masing-masing. Baiklah saudara-saudara, kita akan memasuki doa ACST dan doa pujian akan dilayangkan saudara Renold Malikas, doa pengakuan oleh saudara Ferry Rentama, doa permohonan saudari Nurliati Napitupulu, dan doa syukur akan dilayangkan saudara Joni Pandang Solang. Dan ini akan berlanjut terus ya, jadi tidak putus. Saya tidak akan memutuskan saudara, langsung aja. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang padamu pada pagi ini, mengucapkan syukur, puji-pujian kepadamu, kepada Allah yang Maha Tinggi, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang Maha Kuasa, yang telah memimpin kami sampai saat ini. Bapa yang di surga, kami melanjutkan puji-pujian kami juga selama 1 tahun ini melalui doa kami. Puji-pujian kepada Bapa kami yang di surga, yang begitu sangat mengasihi kami, begitu sangat menolong akan kami. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu bagi kami pada setiap hari, karena kami mengetahui Engkau adalah yang patut dipuji, disembah, dan Engkaulah yang sangat menolong dan melihat akan kami, anak-anak-Mu yang sangat tidak berguna ini. Terima kasih Bapa. Doa ini akan dilanjutkan oleh Saudara Ferry Rentama. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Maha Pengasih, Allah yang Maha Mulia. Saat ini anak-anak-Mu menghadap-Mu dengan segala kelemahan, kekurangan yang sering kami perbuat dari hari ke hari, sering mengecewakan-Mu, membuat Engkau sedih, dan ini Tuhan, semua kami tahu, kami sekali lagi memohon biarlah kiranya Tuhan mau mendengar doa kami. Hanya karena kasih Tuhan, walaupun kami banyak kelemahan, kekurangan, Engkau mau mendengarkan doa kami. Tuntun kami Tuhan dari hari ke hari, perbaiki tingkah laku kami, hingga suatu saat nanti Engkau akan bersama-sama dengan kami. Izinkan kami sekali lagi Tuhan, datang padamu memohon maaf atas segala kesalahan kami. Sempurnakan doa ini dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap. Ya Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah, Allah yang Maha Kuasa, untuk menyambung doa hamba-hamba Tuhan, kami datang sujud menyembah Engkau Tuhan, dan dengan penuh kerendahan hati akan membawakan segala permohonan kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu hanya Engkaulah Tuhan yang mampu untuk mendengarkan dan menjawab segala doa permohonan kami. Di antaranya ya Tuhan, kiranya Engkau akan curahkan Roh Kudus-Mu untuk seluruh umat-umat Tuhan di dunia ini, sehingga setiap jemaat akan memiliki kelompok doa. Kiranya Engkau ya Tuhan menolong seluruh umat-umat Tuhan, memberikan keberanian untuk menginjil, melayani dalam care group, dan memiliki center of influence. Tuhan Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati para pimpinan gereja mulai dari GC, divisi, uni, daerah, conference, khususnya para gembala-gembala di setiap jemaat, agar mereka Tuhan bantu memberikan semangat setiap hari untuk sungguh-sungguh mencari anggota yang hilang, untuk kembali ke kandang Tuhan. Bapa di sorga, kami juga memohon di hadapan-Mu ya Bapa, kiranya dengan pertolongan-Mu tiap-tiap rumah tangga akan dibangunkan kembali, mengadakan renungan pagi, renungan malam. Tuhan Bapa di sorga, kiranya Engkau akan menolong dan mengingatkan setiap orang-orang muda, remaja,
bahkan orang tua, supaya dengan bijak dapat menggunakan HP untuk kebaikan kami dan terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh Tuhan Bapa di surga, kiranya Engkau akan memberkati, menolong semua pemimpin pemerintahan kami, baik di negara Indonesia, di negara Malaysia, supaya dengan hikmat dan bijaksana mereka memimpin negara kami ini dengan penuh aman dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan saja yang akan ditinggikan. Bapa di surga, kami juga memohon di hadapan-Mu, kiranya Engkau memberkati pekerja-pekerja Tuhan di UNAI, mulai dari yayasan, rektorat, semua staf, dosen. Kiranyalah Engkau Tuhan akan mengurapi semua pelayan-pelayan Tuhan, supaya mereka akan bekerja dengan bijaksana untuk mendidik para mahasiswa yang akan mempersiapkan para mahasiswa menjadi tiang-tiang di jemaat nanti. Dan UNAI ini akan menjadi salah satu mercusuar untuk menyebarkan penginjilan dan akan mengangkat tinggi nama Tuhan. Oh Bapa di sorga, kami juga akan memohon di hadapan-Mu, mendoakan sahabat-sahabat kami, umat-umat Tuhan yang sedang mengalami sakit, membutuhkan jamahan tangan Tuhan. Di antaranya ialah Bapak Saudara Effendi Simarmata, Pendeta Bahasa Sumarna, hamba Tuhan, adik Bapak Pahan yang umur 91 tahun, membutuhkan mujizat kesembuhan karena sakit. Sudah 5 tahun, Saudari Marcelin, Pendeta WH Purba dan Ibu, Saudari Ina Salopa, Saudara Sunggul Naibaho, Saudara Henry Poluan, Saudara Heri Karompis, Saudari Esther Pasaribu, sahabat kami, dan biarlah kiranya Tuhan menjamah tubuhnya, dan anak mereka juga Dr. Karel yang mendapatkan perlakuan kekerasan, kiranya Engkau campur tangan di dalam penyelesaian masalah, menjamah tubuhnya supaya Dr. Karel cepat sembuh, dapat melayani kembali, dan memuji memuliakan nama Tuhan. Oh Bapa di surga, kami juga memohon di hadapan-Mu ya Bapa, keluarga yang sedang mengalami kedukaan, kiranya Engkau kuatkan mereka, hiburkan mereka, memberikan pengharapan. Di antaranya ya Bapa, keluarga besar almarhum Jose Rizal Hutasoid, keluarga besar almarhum Ibu Marta Sudin, keluarga besar almarhum Opung J. Pasaribu, keluarga besar almarhum J. Sihombing. Tuhan, mungkin masih ada keluarga-keluarga yang lain. Tuhan mengetahui mereka. Lawatlah mereka, kuatkanlah mereka ya Bapa. Hanya Tuhan yang mengetahui mereka. Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa khusus untuk pembangunan yang sedang berlangsung di kantor Gereja Tuhan GMAHK DNT SMK Advent Surya Nusantara. Biarlah Tuhan akan membuka tingkap-tingkap surga-Mu, memberikan berkat-berkat materi kepada mereka dan bantuan-bantuan dari yang lain ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana pembangunan Gereja Tuhan Gracia dalam proses pembelian tanah dan pembangunan gereja. Dan begitu juga Gereja Tuhan Villa Nusa Indah di Jati Asih, Bekasi dalam proses pembelian lahan. Oh Tuhan Bapa di surga, semuanya itu ada di hadapan-Mu. Tuhan kiranya campur tangan supaya semua kerinduan umat-umat Tuhan akan menjadi nyata, menjadi kesukaan, menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh Bapa di surga, kami juga berdoa mendoakan tujuan penginjilan UNI Indonesia Kawasan Barat 2023, yaitu Pontianak sebagai pusat penginjilan kota 2023. Untuk mencapai tujuan, setiap distrik akan mengorganisasi satu gereja baru pada tahun 2025. Oh Tuhan Bapa di surga,
Biarlah kiranya Engkau Tuhan akan memberkati supaya terlaksananya rencana KKR NET 2023 pada tanggal 30 April sampai 27 Mei 2023 melalui Hope Channel Indonesia oleh para dokter di seluruh rumah sakit Advent di Uni Indonesia kawasan Barat dan juga Uni Indonesia kawasan Timur. Tuhan Bapa di surga, banyak rencana-rencana umat-umat Tuhan. Apabila Tuhan yang campur tangan, apabila Tuhan yang membukakan jalan, memberikan solusi, maka semua ini akan menjadi berkat kesukaan bagi umat-umat Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh Bapa di surga, kami percaya bahwa semua permohonan kami ini Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kemurahan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, bukanlah kehendak kami. Dan doa ini akan disambung oleh hamba Tuhan, Saudara Joni Pandensolang. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap padamu ya Tuhan, menyambung doa teman-teman kami. Bapa di surga, terima kasih acara demi acara telah kami lalui, bahkan sepanjang minggu ini acara dapat berjalan dengan baik. Bapa di surga, tidak ada alasan untuk kami untuk tidak bersyukur pada Tuhan, karena ada banyak campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami melihat dan mendengar dari kesaksian-kesaksian dan khotbah teman-teman kami selama dalam seminggu ini, betapa campur tangan Tuhan mereka terhadap mereka ketika mereka mengalami kesulitan di dalam kuliah yang mereka tidak yakin akan tamat, tetapi oleh karena campur tangan Tuhan mereka dapat menyelesaikannya. Juga ketika mencari pekerjaan, mereka yang awalnya mendapatkan kesulitan, tapi Tuhan buka jalan sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan. Dan ada banyak lagi Tuhan, mukjizat-mukjizat yang Kau buat kepada kami semua, khususnya kepada kami keluarga demi keluarga. Jadi jadi Tuhan, disitulah kami dapat melihat bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya di masa yang akan datang, Engkau pun akan memimpin kami, khususnya keluarga Laskar Unai 80 ini, dan semua sobat kami Unai di mana saja berada, umat-umat Tuhan di seluruh dunia. Engkau sudah campur tangan di dalam kehidupan kami. Khotbah daripada sahabat kami, Palmer Sagala, betapa Tuhan sangat peduli kepada kami dan itu kami dapat rasakan. Kami percaya di masa yang akan datang, Engkau pun akan memperhatikan dan peduli kepada kami. Dan satu yang penting bagi kami adalah bagaimana kami dapat mengaplikasikan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ada banyak yang bisa akan kami sampaikan, tapi kami tidak dapat sebutkan persatu persatu. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih teman-teman yang melayani pada hari ini. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Agar demikian pelayanan yang kita laksanakan sepanjang minggu ini itu menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Sebelum kita ke Ibu Christine, saya silakan Palmer Sagala sebagai Ketua A80 untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Arnold. Puji Tuhan, acara doa subuh oleh Angkatan 80 sudah berjalan dengan baik ya. Khusus kepada teman-teman sebagai peserta ataupun partisipan Laskar Doa ya. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Anda semua, baik dalam kesaksian, doa, lagu, dan juga firman. Tentu saja, biarlah itu boleh menguatkan kita semua yang hadir, dan khususnya Angkatan 80. Terima kasih teman-teman ya, atas kehadirannya juga. Terima kasih juga kepada kakak-kakak, ya, adik-adik yang juga mengikuti, yang juga turut mendoakan. Semoga kita semua, Laskar Doa, ya, kemudian Angkatan 80, boleh lebih sukses, terutama untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memperkenalkan Yesus kepada orang-orang lain. Sekali lagi terima kasih ya kepada semua
yang telah berpartisipasi dalam doa subuh ini. Itu aja. Terima kasih. Silakan John, Saudara John Baik. Maruli. Terpujilah nama Tuhan ya. Sungguh seru, angkatan 80, luar biasa. Susunan kebaktian kita dirubah mereka dan lebih indah, di mana lagu-lagu banyak yang dilantunkan. Ada 3 angkatan yang suka lagu-lagu, angkatan 80 paling banyak saya lihat, angkatan 79 dan angkatan 78 yang dikoordinir oleh Ibu Wati ya, dengan Bang Jeff. Dan 3 angkatan ini juga kami harus sebutkan, angkatan 80 memberikan beasiswa 100 juta beberapa tahun yang lalu, mereka serahkan dengan baik ke UNAI. Lalu angkatan 79 ya di bawah sedikit, 75 juta. Tetapi angkatan 78, wah tentunya karena pimpinan kita ada di sana, nggak perlu disebutkan ya, udah berlimpah ruah. Nah, jadi khotbah-khotbah yang mereka sampaikan bukan hanya kata-kata semata. Mereka telah berbuat itu dan terima kasih sekali lagi sebagai teladan ya. Dan kami berharap dengan angkatan-angkatan yang lain akan lebih lebih bergairah, lebih semangat bahwa UNAI adalah saluran berkat bagi masing-masing kita. Nanti Bang Jeff akan mengucapkan khusus ya, tentunya saya lihat ada Bang Jeff ucapan terima kasih kepada angkatan 80 yang sudah berdedikasi melakukan segala hal untuk kebaikan kita bersama, menjunjung tinggi alma mater kita dan menjadi pekabaran yang indah. Bukan hanya dalam perusahaan, ya mereka dikenal banget, bahkan menjadi apa ya sekarang ini ya. Ada Laijarudin juga saya lihat kami ke Pekanbaru, dia sebagai ketua yayasan pendidikan dari SD, SMP, SMA. Bahkan bagus sekali sekarang ini mereka yang memberikan satu teladan-teladan ya. Walaupun kita bukanlah manusia sempurna, tetapi semua kita berjuang untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih kepada angkatan 80, terlebih kepada Saudara Arnold yang sudah memberikan. Harusnya Arnold itu 79, bukan 80. Kamu terdaftar di 79. Tapi anyway, terima kasih atas pimpinannya. Dan kepada Dua Buka tadi, kami berterima kasih kepada Winnie. Dan tentunya kepada kesaksian yang luar biasa ya, berkat Tuhan berlimpah bagi Ito Moira bersama keluarga. Semoga itu menjadi kesaksian yang indah dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terlebih, ya saya tidak heran kalau karena salah satu idola saya juga adalah Bang Palmer ini ya, bukan karena Ivar. Saya selalu meninggikan dan selalu apa yang disampaikan itu adalah selalu integritas. Ya, terima kasih atas pekabaran dan tentunya tadi disaksikan itu terjadi oleh karena Dr. Kuntaraf. Nah, ini tidak salah kalau disebutkan ya Dr. Kuntaraf ya, bukan meninggi-tinggikan tetapi ini fakta. Karena apa yang disampaikan tadi, kutipan-kutipannya tadi saya hafal juga itu. Higher than the highest Supendot can reach is God ideals for history and godliness is the goal to be reached. Saya suka akan kutipan itu Pendeta Kuntaraf ya. Dan terima kasih kepada Lai Palmer sudah mengulanginya. Terlebih the greatest word of the world is the word of man who not walk the ancient zone. Dan saya punya pengalaman itu, dikasih mobil agar saya bayar cepat, tetap saya bilang is not mine. Karena apa? Kejujuran dan integritas adalah menjadi milik kita. Terima kasih. Dan pimpinan kita sekarang ini yang bersama dengan kita ya UNAI, karena integritas, dia bukan orang yang hebat, tetapi karena integritasnya dia dipilih menjadi salah satu ya presiden daripada bank, yaitu Bang Jeff Eman. Tidak heran kalau begitu banyak pertolongan yang sudah terjadi. Itu juga yang dijunjung sama dia. Jadi Pak Kuntaraf, jangan tinggi hati bagi kami. Ini luar biasa pengaruhnya. Sangat-sangat membawa berkat bagi kita semuanya. Baik, dan kepada teman-teman yang sudah melayangkan doa, kami bersyukur yang sudah dua-dua yang sudah dilayangkan, Saudara Renold, Dr. Renold, ya, dan Ferry Rentama, dan Ito Nurliati, dan Saudara Joni. Semoga dua-dua yang sampaikan itu boleh Tuhan dengar. Dan ya UNAI, angkatan 80, boleh menjadi terang dan berkat bagi pelayanan kita sampai Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati. Mohon Bang Jeff Eman
memberikan ucapan sepatah dua kata kepada angkatan 80. Karena minggu depan kita akan lanjutkan dan pimpinannya adalah Ibu Christine, karena yang membawa bagian di dua subuh adalah seluruh pimpinan kita, baik dari Uni, daerah-daerah, kalau nggak salah sudah mereka bagi-bagi schedule-nya. Kita akan berdua bersama dengan mereka. Ini kesempatan luar biasa, kita bisa berdua bersama para pimpinan kita dan pionir-pionir gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bang Jeff. Ya, terima kasih Angkatan 80 atas pelayanannya. Saya sangat senang atas kekompakan daripada teman-teman Angkatan 80. Ini luar biasa. Amin. Kalian semua bersemangat melayani di hari tua, sama-sama kita sudah masuk usia pensiun, tapi semua punya semangat seperti seakan-akan berada di Unai kita semua ini. Ya, dan terima kasih atas kesediaan untuk membantu perguruan Advent Pasir Putih. Saya dapat informasi teman-teman Angkatan 80 sedang mengumpulkannya dengan target yang seperti disarankan oleh Pendeta Kuntara, yaitu untuk mengumpulkan 100 juta supaya ada nama Angkatan 80 di kelas perguruan Advent Pasir Putih. Kita doakan agar keinginan ini dapat tercapai. Amin. Dan saya percaya itu akan tercapai dengan kita semua bekerja sama untuk Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih semua Angkatan 80, Saudara Palmer dan teman-teman, ya, bendaharanya Lilisiana, terima kasih. Igor bendaharanya juga, terima kasih. Erli Tambunan. Ya, Erli Tambunan yang sudah dengan susah payah mengumpulkan atau encourage, Silvi ya, juga. membuat jadwal. Ya, terima kasih semua. Dan luar biasa. Saya lihat Angkatan 80 ini mau tampil beda. Tampil beda, jadi digeser-geser kita punya lagu Angkat Nafiri, kemudian ada lagu-lagu. Ini pelajaran buat kita. Semoga bisa dilakukan juga oleh angkatan yang lainnya. Ya, terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Ya. Mari silakan saling sahabat. Saling menyapa satu yang lain. Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat semuanya. Terima kasih semua. Selamat melayani hari Sabat ini. Semuanya. Bro Palmer. Sekali lagi untuk berduka cita ya kepada kami Lai Palmer karena ipar yang nomor 2 sudah meninggal saat ini. Mereka ada di Sumatera menghadapi jenazah untuk dikebumikan. Puji Tuhan, semua berjalan baik. Berduka cita. Semoga acara berjalan dengan baik. Terima kasih banyak atas dukungannya ke sekolah. Tuhan memberkati. Selamat sabar. Pagi itu kita Tuhan memberkati. Halo Nona. Pak Manuro lagi bicara Pak Manuro. Halo. Selamat sahabat semua teman-teman masa mudaku. Masa muda. Teman masa tua juga kan? Dan seterusnya. Sehat semua ya. Angkatan 80 tinggal sebentar ya. Angkatan 80 tinggal sebentar. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kami Terima kasih semua. Untuk Edison dan Eda. Kita kasih kesan-kesan pendeta. Selamat kabar. Saya berikan tanggal kepada Early. Kalau mau rencana reuni ya dengan ke Israel sama-sama Januari 2 minggu pertama tahun 2025. Oh, jadi bisa pikir-pikir dan boleh menabung. Ya. Menabung. Thank you. Kita akan rampungkan dengan Early sebab saya selalu komunikasi dengan Early. Ya, nanti kami kasih feedback. Kalau sudah. Nah, sebab Early dulu mantan sekretaris saya. Iya. Usir ada sekarang ya. Oke. Enggak.
Terima kasih. Jadi Saudara Palmer Sagala dan juga ini tadi Elmeria ya. Elmeria, saya ingat Elmeria itu masih ya Elmeria masih di mana itu? Di Medan, Jalan Kartini Medan ya, masih anak-anak. Anak keluarga Sianipar. Iya, Ya. iya. Ya. Jadi saya ingat itu masih kecil-kecil. Ya, tapi sekarang sudah hebat di Amerika ini. Udah punya anak kecil. Luar biasa. Tuhan berkati semua. Ya. Amin. Thank you, Ustaz Kuntara. Dan itu satu sukacita bagi kita oleh sebab semuanya bertahan ya. Amin. Dalam kebenaran dan semuanya siap ya. The greatest one of the world is the one of man. Yes. Who will not be bought or sold ya. Jadi semuanya bisa begitu, luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Ini Nurlianti juga saya ingat waktu di Sarawak ini ya. Ya. Kita ingat luar biasa, itu sekitar 30 tahun yang lalu ya. Jadi terima kasih bantuannya untuk perguruan Advent Pasir Putih. Terima kasih Angkatan 80, terima kasih Pendeta Kuntara. Doakan, Ya. doakanlah ya, doakan Ustaz. Kita dukung semua. Ya. Itu tidak masalah, tidak sukar untuk satu kelas itu. Ada Palmer di situ. Alumni Caltex banyak di situ. Take picture. Terima kasih banyak atas berkatnya. Ini adalah berita yang baik buat kami, khususnya hari Sabat ini. Jadi berkat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat Silakan, Sabat Pak Lydia. Dodol. Terima Dari kasih. Jakarta Selamat Sabat. Sampurna. Selamat Sabat Nesia. Terima kasih. Sebab umumnya semua semuanya murid dari Moira kan? Ya, sekretaris. Terima kasih Barani atau Moira Bandung. Permisi ya, kami mau take picture. Lili, Ya. Igor, silakan. Oke. Taking picture. Selamat pagi Suci Leo. Senyum semua. Teman sekelas. Pertama ya di foto ya. Oke. Ya, oke. Bentar. Copot kacamata. Biar kayak masih muda. Iya, biar kayak masih muda. Nggak apa-apa, nggak kelihatan. Oke, halaman Nggak kedua. kelihatan. Mau lihat Mana sih kontas. semuanya? Halaman kedua siap ya. Coba kacamatamu, Erinta. Senyum terus ya. Sebelum di. Mau lihat kontas nanti nggak kelihatan. Oh iya, nggak apa-apa. Buka ini ya, buka kamera semua. Oke. Bentar, satu lagi. Satu lagi. Oke, sebentar ya. Oke. Senyum, cheers. Yang belum buka kamera. Belum buka. Gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas. Sudah. Kayak dia, ke pantai gaya bebas. Sudah, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat Sabat, selamat melayani. Sahabat semua. Terima kasih semua ya, teman-teman ya, luar biasa. Tuhan memberkati semuanya. Ya. Siapa yang ikut Hope Channel akan ketemu saya ngajar sekolah Sabat sebentar. Siap, Sir. Hope Channel Indonesia.